Swastiastu, salam rahayu, sarang sami, semeton, saudaraku, ring jebak jagat Bali lan Nusantara. Kali ini Titiang hadir ring Taru Pingi Channel Bali untuk membahas penyakit yang banyak orang mengeluh tentang hal tersebut, ialah asam urat. Bagaimana itu terjadi, apa penyebabnya secara non medis, bagaimana penanganan dan tips obat. Kali ini saya akan membahasnya secara tuntas. Kalau kita berpikir secara logika, jika mengalami sakit asam urat, kita cek dulu secara medis. Sekali dicek, 2 kali dicek, belum ada perkembangan, 3 kali dicek, belum ada perkembangan. Kita harus berpikir kenapa dan bagaimana. Baru kita ke alternatif atau non medis. Apa itu penyakit asam urat bikinan? Nah, ini mengarah ke penyakit upas desti. Ini udah termasuk penyakit upas. Karena apa? Sarana itu dibuat dengan bahan-bahan tertentu di luar nalar pemikiran. Bisa diambilkan di kuburan, di tempat angker, dan lain sebagainya. Pecahan beling, duri, sebuah kayu, sebuah sisik atau sisik ikan yang beracun, dan lain sebagainya. Itu dicampur, dipasupati, sehingga sarana tersebut bisa hidup. Jika seseorang kena, di dalam tubuhnya sudah kena darah, hidup dia. Itu sarana upas namanya. Apa yang diserang tergantung orang yang menaruhnya. Jika ditaruh di depan rumah, otomatis kaki menginjak. Kaki diserang dari telapak kaki naik sampai ke lutut, sampai ke tulang ekor, sehingga kaki lemah, kayak tidak ada tenaga. Itu ciri-cirinya. Gatalnya minta ampun dan sakitnya seperti ketusuk jarum, sehingga kaki itu seperti koreng berwarna kehitaman. Beberapa obat pun secara medis dikasih, tidak akan sembuh. Nah, itulah ciri nyatanya kalau kena upas. Apa yang diserang? Ya kaki, dikuasai sendi-sendi lewat saraf-saraf urat. Kayak uratnya ditarik gitu, sehingga kaki seperti lemah, seperti tak terasa kesemutan. Kalau cuacanya dingin, sakit sekali. Nah, itulah ciri-ciri penyakit upas. Jika tidak ditangani secara serius, akan mengalami kelumpuhan. Itu akibatnya. Bagaimana cara penanganannya? Ya otomatis datang ke orang yang benar-benar ngayah atau metetulung yang jalanin usade Bali. Jika si penolong tidak kuat energinya, upas itu akan menyerang dirinya sendiri.
maka si penolong lah yang akan kena. Inilah resikonya. Tidak segampang memutarbalikkan telapak tangan. Karena apa? Energi sarana tersebut dibantu oleh buta kala. Kalau kita nggak kuat, malah si pembantu yang atau si penolong yang kena, baik secara gaib maupun nyata, terkena langsung. Nah, inilah akibatnya. Bagaimana caranya? Ya harus dikeluarkan melalui keahlian, melalui taksu, permohonan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, sehingga bisa keluar sarana tersebut dan bisa musnah. Seperti senjata. Sangat luar biasa penyakit ini. Terkadang jika yang percaya, jika yang nggak percaya, itu pun ya namanya tidak percaya, ya tidak percaya tentang penyakit tersebut secara non medis. Begitu penanganannya. Sekarang saya kasih tips obat. Bikin bobok atau lulur. Sediakan daun sirih 9 lembar. Dikasih garam sedikit. Dikasih abu dapur. Air gosokan cendana dicampur, dibejek-bejek atau diremes, baru diusapkan kemana bagian yang sakit. Entah kaki, tangan, perut, punggung, diolesin. Selang waktu 30 menit, biarkan sampai kering. Sediakan lagi 9 lembar daun sirih direbus. Setelah mendidih, dituangkan ke air dingin biar hangat-hangat kuku. Dikasih garam sedikit. Itu dipakai mandi. Ambil daunnya, digosok-gosokkan ke seluruh badan seperti mandi biasa. Itu caranya. Setelah itu, untuk minyak urut atau pijat, sediakan minyak tandusan atau yang dibikin secara manual. Dikasih intinya bawang atau untang bawang, bawang merah, dikasih garam. Itu dibejek, dicampurkan. Nah, minyak itulah yang dipakai untuk memijit secara pelan-pelan. Ya, setongkare. Dan tetap juga berdoa, memohon kepada Ide yang Betara Guru, Ide Sang Hyang Widiwasa, untuk kesembuhan. Itu loh tips kali ini. Jika Anda terkena penyakit non medis atau penyakit DST, upas, yang kerennya di zaman ini penyakit asam urat. Itulah pembahasan kali ini. Saya akan menyediakan video yang sudah saya tanganin lewat saya sendiri. Silakan tonton video di bawah ini. Coba naikin lagi, sampai kuat. Nah, lurusin lagi. Sabar negong ya. Ini tuh kena barang kekini nak. Aduh. Sing bilang orang apa aja. Heran bang. Mungkin boleh maluan nih gini. Nyana apa ke medes orang apa kentan asam urat. Ini ke mandan bukan tanah.
urat. Masa umur-umur segini asam urat kan nggak mungkin aja lain kenten. Kok kan jatuh kurang sakit nih kok dingin, ya dingin kercat ya nih kok gitu kok kalau dia aja. Kalau nak sini Gong. udah. Ayo, sabar Gong. Bedik ya. Bedek di Gong. Mati enggak. Lurus aja. Kata cara dari kiri. Besar kaki di depannya membuat lakso. Panas nih. Panas Gong. Aduh. Makanya depannya banyak nah. Depannya banyak nih. Mana diki belakang loh. Ulang lagi Gong. Terus dipaksa. Segini Gong. Ya, nabi wasana bisa mengelabui kendang ya alat rongsan ini Gong. Kan tembus aneh saja. Angkat Gong. Terus Gong, semampunya Gong, semampunya Gong. Ya, doh. Terus. Penyakit non medis jika dibawa ke medis setelah di scan atau di rongsen itu tidak terdeteksi. Itulah hebatnya penyakit non medis. Sangat luar biasa hebatnya. Kayak di blok gitu. Di blok sehingga kelihatan hitam. Sangat luar biasa. Inilah kehebatan-kehebatan yang meraciknya. Tuhan pun gak diam. Kalau di Jawa itu Tuhan ora sari. Tuhan itu gak tidur. Ada orang yang memohon kepada beliau membuat sarana yang jahat, diberikan. Tetapi beliau akan menurunkan orang-orang yang benar juga untuk membantu. Diberikanlah antibiotiknya, diberikanlah pemusnahnya. Beliau makanya maha adil. Jika Anda memohon jelek, jelek pula akan dikasih. Apalagi kita memohon untuk kebaikan, astungkar, energinya lebih dan luar biasa dari beliau untuk membantu sesama. Selama ketulusan, keikhlasan kita untuk membantu, beliau akan tersenyum. Bagaimana efek secara non medis jika terkena penyakit asam urat? Ini membahas secara non medis. Lama-kelamaan mengarah menjadi lumpuh, tidak bisa bergerak. Karena apa? Yang diserang adalah urat saraf, dimatikan itu, sehingga tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan. Itulah resikonya. Maka dari itu, kembali lagi ke diri sendiri, yakin dan percaya. Semua adalah kehendak Sang Maha Pencipta. Maka dari itu, tetaplah memohon kepada beliau untuk perlindungan. Kewajiban Anda jalankan tanpa paksaan, secara tulus ikhlas kita memohon. Astungkaru, beliau akan memberikan kesehatan. Begitulah wejangan kali ini.
mengupas tuntas tentang penyakit asam urat secara non medis. Semoga tercerahkan, kirang langkung tidak munaskeun ngaranna sinampura. Inggih, wadah sapunika sinap didang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om